melanggar. Manusia itu mau hebatnya kayak apa, dia tetap melanggar. Dia bisa melakukan satu hal atau dua hal, tiga hal yang baik, tapi nanti ada satu hal yang pasti dia lakukan, dan sehingga itu, kalau satu hal salah, berarti semuanya salah. Karena itu Yesus perlu datang untuk menggenapi, artinya manusia yang dosa ini bisa ditebus oleh Yesus, sehingga dia dianggap benar. Seperti saya, orang Kristen ini sudah dibenarkan oleh Yesus, walaupun sebelumnya saya adalah orang kafir. Lalu waktu habis. Ya, jadi gini, dari sepanjang kalimat yang Pak Martin sampaikan nih ya, itu saya belum menemukan adanya kemampuan Bapak untuk menunjukkan bahwa Yesus itu memang mengajarkan kekristenan. Gitu loh Pak, maksud saya. Jadi kalau misalnya gini, Rasulullah, umat Islam itu, mampu nggak umat Islam itu menunjukkan bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang mengajarkan tentang Islam, di mana Islam itu cakupan daripada ajaran agamanya terdiri dari komponen apa saja. Nah, kami akan menunjukkan bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu mencontohkan bagaimana menjadi seorang Islam yang baik. Nah, sekarang saya pingin Pak Martin juga menunjukkan ke kita di mana Yesus itu menunjukkan dirinya sebagai seorang Kristen yang baik. Ada enggak sisi dari pengajaran Yesus itu yang menggambarkan bahwa Yesus ini memang sangat Kristiani gitu loh? Iya. Itu banyak sekali, terutama paling inti itu di Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7. Nah, tadi mungkin Saudara Jul belum menjelaskan tentang ajaran inti daripada Islam itu apa. Mungkin itu yang saya perlu tahu juga. Ya, nanti kita akan ajarkan itu, Pak. Ya, itu yang saya tunggu itu. Kalau saya bisa jelaskan panjang lebar di sini tentang ajaran Yesus. Ajaran Yesus intinya di pasal 5 ayat 3 sampai pasal 7. Itu inti ajarannya. Seperti pasal ayat 3 dia katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Yang miskin di hadapan Allah itu orang yang meminta pertolongan, yang tidak punya apa-apa selain daripada segala sesuatu dia minta daripada Tuhan. Itu pertama itu. Karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu adalah kebenaran, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Nah itu, jadi orang yang bergantung kepada Tuhan, segala sesuatu dia berpegang pada ajaran Tuhan, dia bergantung pada tuntunan, pimpinan, dan kekuatan yang dari Tuhan, dia berbahagia. Lalu di dalam diri ada dia kebenaran, adanya damai sejahtera, adanya sukacita oleh Roh Kudus. Karena itu harus dilengkapi dengan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini yang menentukan manusia itu bisa melakukan hal yang benar apa tidak. Nah, kita yakin dengan sungguh, hanya Roh Kudus yang memungkinkan manusia bisa hidup dengan benar. Tanpa Roh Kudus, tidak mungkin manusia bisa hidup benar. Nah, itulah ajaran Kristen itu, perbedaannya dengan semua agama lain itu di situ. Ya kan? Lalu ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Artinya apa? Ada karya Tuhan di sini, yang berduka cita karena sesuatu. Mereka akan mendapat penghiburan. Jadi karya penyelamatan itu, Tuhan terlibat dalam kehidupan ini untuk membuat orang ada damai sejahtera. Yang tadi saya katakan, ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus. Sedangkan manusia diperhadapkan oleh berbagai tantangan setiap hari itu ada. Mulai dari dirinya sendiri, keluarganya, bahkan dari luar, bahkan dari alam ini. Sehingga tetapi di dalam Yesus bisa membawa kita bisa menikmati sukacita itu walaupun kita harus menderita. Seperti orang Kristen di mana-mana kan mengalami penderitaan ya. Tetapi kita punya pengharapan karena Yesus menjanjikan pembalasan adalah hakku. Jadi kita tenang aja gitu. Kita diperlakukan apa saja, kita haleluya saja. Dan ternyata memang Tuhan membalas setiap perbuatan jahat manusia terhadap orang Kristen. Nah itulah yang membuat kita punya pengharapan. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tidak perlu minder. Nah ini hal yang mahal dalam kehidupan ini. Karena di dalam kehidupan manusia itu manusia penuh dengan tantangan, ketakutan, kecemasan, kepahitan, segala macam. Tapi kita bersama dengan Tuhan Yesus, semua itu hilang. Karena Tuhan Yesus bisa menggantikan segala sesuatu dengan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah kira-kira begitu tuh, salah satunya. Ya, nah, jadi gini. Coba Saudara Jul jelaskan tentang apa ajaran-ajaran inti daripada Islam ini. Oh, kalau inti daripada ajaran Islam itu jelas adalah taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu Yesus indikasikan dalam ajarannya dengan mengasihi Allah. Dan mengasihi Allah itu adalah hukum utama.
Mengasihinya bagaimana? Mengasihinya itu bagaimana? Oh jelas, sesuai dengan ajaran Yesus. Jika engkau mengasihi Allah, Ajaran Al-Quran, jangan pakai ajaran Yesus deh. Pakai ajaran Al-Quran aja. Kalau Al-Quran sudah saya jelas. bicara dari Yesus, Anda bicara dari Al-Quran saja. Kalau mengasihi pakai Allah, ajaran Yesus dia. kalau mengajarkan di dalam kalau pengajaran di dalam Al-Quran, mengasihi Allah itu umat Islam dengan menggunakan bahasa yang lain. Kita mengatakan ketaatan kepada Allah. Jadi ketaatan, kepatuhan, ketundukan terhadap aturan Allah, itulah yang dimaksud dengan mengasihi Allah. Jadi Ya, mengasihi konkretnya itu kan teorinya. Konkretnya artinya orang praktekannya gimana itu? ya taat kepada perintahnya, Pak Martin. Sekarang Apa? Contohnya apa? contoh diperintahkan untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan. Satu. Tidak menyembah kepada selain daripada Tuhan. Ya, Tidak satu menyembah itu. kepada Ya. makhluknya, tidak menyembah kepada apapun itu selain daripada Tuhan. Oke, itu masih satu. Yang berikutnya, kedua. Yang kedua, meyakini bahwa Tuhan itu telah mengutus para nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Yang ketiga, Tuhan pernah mewahyukan kitab suci kepada para nabi-nabi sebelum Al-Quran. Yang keempat, Tuhan mana itu? Tuhan itu cuma satu, Pak Martin. Tuhan itu tidak dua. Iya, tapi namanya kan beda itu. Walaupun namanya Acong, namanya adalah Bedu, namanya adalah Amir, tapi yang pasti Tuhan itu cuma satu. Iya, tapi Tuhan yang beda benar dia. itu adalah Dia yang menciptakan langit dan bumi. Nah, kapan menciptakannya itu? Menciptakan langit dan bumi itu sebelum adanya manusia diciptakan. Di mana dijelaskan itu? Di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan itu. Al-Quran itu datang setelah abad ke-7. Sedangkan Alkitab sebelum ada abad. Ya, sama. Perjanjian baru juga datang abad pertama. Sebelumnya datang Torah. Gimana tuh? Makanya di Taurat terus? itu kan Yesus itu kan firman-Nya Yahweh, firman-Nya Hasem. Kata Dia siapa? yang mencipta. Kata siapa? Yesus itu adalah firman-Nya Yahweh. Iya, Kata siapa, Pak Martin? dia firman-Nya Yahweh. Itu Kata kan siapa? Kata Kejadian siapa? 1 ayat 2 dan ayat 3. Di mana Kejadian 1 dikatakan bahwa Yesus adalah firman-Nya Yahweh? Loh, dikatakan di situ seperti Yohanes 1 ayat 1 ayat 14 itu kan Satu atau Kejadian 1, Pak? Kejadian 1 itu bicara tentang Trinitas. Di mana? Loh, ada ayat 1 disebut Allah Bapa, Allah mencipta. Di situ ada disebut juga air, Pak. Ada air. Ya, tunggu saya jelaskan dulu. Itu ada silakan. kaitannya. Dia mempunyai itu memberi gambaran. Pertama Allah mencipta, kedua tentang roh Allah, ketiga tentang Allah berfirman. Jadi Allah mencipta terus, roh dan di situ firman. ada air, Pak. Diceritakan juga di situ ada air. Nah, air Ada di mana? samudra. Air berapa? Baca aja Kejadian 1. Air di mana? Air itu di mana? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi Ya. berbentuk dan kosong, belum berbentuk dan kosong. Di situ ada Ya. gelap gulita, di situ ada samudra raya, di situ ada roh, di situ ada Allah. Apalagi di situ ada air. Kenapa menjadi trinitas? Padahal di situ ada air, di situ ada roh, di situ ada samudra raya. Kenapa hanya trinitas yang Anda ajarkan di sini? Nah, Dan coba mana saudara Jul, dalilnya? Ya. coba saudara Jul perhatikan, air itu dari mana? Kan air belum ada yang diciptakan. Loh, itu sudah ada di permukaan air, Pak. Ya makanya, sekarang Anda mengerti nggak maksudnya itu? Kan air belum diciptakan. Loh, itu sudah ada air. Belum, itu bukan air yang sebenarnya itu. Makanya di sini kita akan Dari mana bicara- Pak Martin tahu kalau itu bukan air yang sebenarnya? Loh, di sini dikatakan belum ada yang diciptakan, masih kosong. Iya, kan? yang bumi belum berbentuk dan bumi masih kosong. Iya. Lalu apa terus- yang ada di situ? Kan nggak ada Terus apa-apa. gelap gulita menutupi samudra. Berarti samudra sudah ada. Iya. Kapan diciptakannya Berarti samudra itu? seluruh alamnya. Itu kan ada alam ini, ada samudra itu seluruh alam ini yang masih kosong itu. Kapan samudra itu diciptakan? Sementara tidak ada dikatakan di situ Allah menciptakan samudra raya. Allah tidak mengatakan Allah menciptakan air. Tapi di situ sudah dikatakan permukaan air. Berarti sudah ada air, ada permukaan air. Makanya di sini saya mau jelaskan. Kan di situ dikatakan roh Allah melayang ladang. Ya, kenapa hanya roh? Kenapa hanya roh yang menjadi dasar pijakan sementara di situ juga ada air? Iya, itulah gambaran daripada caranya Tuhan menjelaskan
menjelaskan. Tuhan yang menjelaskan atau Ayat itu Bapak sebenarnya- yang mengasumsikan kitabnya orang dengan menggunakan terjemahan? Karena orang Yahudi yang memegang kitab Torah tidak memahami seperti apa yang Anda terangkan sekarang, Pak Begini, Martin. Saudara Jur, Anda menjelaskan versi Islam, saya percaya. Anda harus percaya apa yang saya omongkan. Oh, orang Kristen punya paham begitu, berarti orang Kristen itu bodoh. Masalahnya, kitab Jadi- yang Anda gunakan untuk menerangkan ini adalah terjemahan dari kitabnya agama lain. Kalau tidak ada terjemahan, makanya orang kacau menjelaskan kitab suci. Tidak bisa Nah, seperti sudahlah. itu. Tidak bisa Iya, seperti itu, Pak Martin. Sekarang saya Iya. tanya, yang lebih paham kitab Torah itu mereka yang memegang original teksnya atau Bapak yang hanya terjemahan? Saya yang lebih tahu karena saya dituntun oleh Tuhan sendiri. Untuk Maksudnya mengerti gimana? Anda mengetahui dari sisi apanya? Dari sisi bagaimana memahami maksud daripada firman itu sendiri. Bagaimana Orang Yahudi- Anda Tunggu, bisa tunggu, mengetahui tunggu. firman Tunggu. yang Anda maksud itu sementara itu Dengar hanya dulu. terjemahan, Pak Martin? Justru terjemahan itu yang diterjemahkan oleh orang ahli, bukan terjemahkan tiap-tiap orang sendiri-sendiri. Pak Martin, Kalau orang berapa dengar kali dulu. Saya berapa belum jelaskan kali- semua. Saya belum jelaskan. berapa kali loncat terjemahan dari Septuaginta hingga sampai ke bahasa Indonesia, dan setiap bahasa memiliki rasa dan muatan yang berbeda. Bagaimana kemudian Anda bisa mengatakan bahwa Anda lebih paham Iya. terjemahan daripada yang memegang kitab original teks? Coba Anda terangkan kepada saya. Apakah bahasa Indonesia rasanya sama dengan bahasa Inggris? Bahasa Inggris sama dengan bahasa Belanda? Bahasa Belanda sama rasanya dengan bahasa-bahasa yang lain? Anda hanya menggunakan bahasa Indonesia, bahasa yang datang belakangan yang baru berusia berapa puluh tahun. Jadi begini, bahasa Silakan. Ibrani itu diterjemahkan oleh para pakar bahasa, juga para pakar teologi yang mau menjelaskan tentang makna, maksud sebenarnya, esensi sebenarnya dari firman itu. Nah, kesalahan orang Yahudi di dalam menerjemahkan itu buktinya ada. Buktinya mereka menyalibkan Yesus. Dan akibat mereka menyalibkan Yesus, mereka dihukum, dibuang ke seluruh muka bumi ini. Dan sampai sekarang belum Loh, pulang semua. Ini yang benar yang mana, Pak Martin? Itu bukti. Yang benar, apakah Yahudi itu salah karena mereka menyalibkan Yesus? Iya, salah. Karena di Hukum Tauratnya sendiri dilarang jarang membunuh. Kenapa mereka membunuh? Lalu bagaimana kemudian Kristen mendapatkan konsep penebusan dosa kalau Yesus tidak disalibkan? Ya, itulah membuktikan bahwa manusia dikuasai oleh kuasa dosa. Maksudnya Makanya gimana, Pak? Tunggu dulu. Kuasa dosa itu adalah kebencian, iri, dengki, sampai niat jahat, sampai perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang Yahudi, yaitu ahli Taurat, orang Farisi. Orang ahli Taurat itu ahli hukum. Orang Bukankah Farisi itu- kedatangan Yesus itu untuk disalib memang? Yesus datang itu, dia datang untuk membuktikan bahwa dia adalah yang benar dari sorga. Lalu orang yang tidak benar ini adalah seluruh manusia yang ada di muka bumi ini yang membenci dia. Yang sampai sekarang 2000 tahun ini dia selalu dikritik. Tadi Anda mengatakan orang yang menyalib Yesus itu salah. Salahnya Iya, di mana? Ya salahnya dia membunuh, sedangkan hukum Taurat bilang jangan membunuh. Loh, bukannya Yesus itu datang memang untuk membunuh, menyerahkan nyawanya, Pak? Ya untuk orang yang salah, itu membuktikan bahwa yang membunuh itu orang yang dikuasai dosa. Lah, berarti kalau tidak ada yang dikuasai dosa, lalu siapa yang akan menyalibkan Yesus? Ya itulah, makanya ada dosa waris itu. Dari mana Anda bisa mengatakan ada dosa waris? Sementara yang membisikkan Yudas adalah iblis supaya melakukan penangkapan terhadap Yesus. Ya itulah kerjaan iblis begitu. Ada dua kuasa, kuasa Tuhan dan kuasa iblis. Kan ceritanya Jadi kalau gini. Jangan Tunggu. potong ngomong saya dulu. Kan Saya uraikan dulu. Saya uraikan dulu, kemudian Pak Martin ini nanti jelaskan. Adam itu jatuh ke dalam dosa akibat bisikan iblis. Ya, nanti Syuaib di saya tegak di grup di meeting Zoom. Nanti Yang lain diam. Ya kan? Jadi Adam jatuh ke dalam dosa akibat bisikan daripada iblis. Akibat kejatuhan Adam mengakibatkan anak keturunan Adam itu mengemban dosa waris. Nah, sekarang ketika anak manusia itu memiliki dosa waris dari Adam akibat ulahnya iblis, iblis lagi-lagi datang ke Yudas, membisikkan kepada Yudas agar mengkhianati Yesus. Akibat dari pengkhianatan itu kemudian Yesus disalib. Akibat dari penyaliban, apa yang terjadi? Dosa waris ditebus.
Ini yang mana yang konyol di sini sebenarnya? Iblis yang konyol atau iman Kristen terhadap salib? Ya, makanya, Iblis di Adam, bentar Pak. Adam dicobai, Adam dibisikin supaya jatuh ke dalam dosa. Begitu datang keturunannya mendapatkan dosa semuanya, iblis lagi-lagi membisikin Yudas supaya berkhianat agar Yesus disalibkan. Apa tujuannya? Untuk supaya menebus dosa waris. Loh, bukannya dia yang menyebabkan sengaja agar Adam itu menurunkan dosa waris? Kenapa dia lagi yang membisiki Yudas agar Yesus disalibkan, agar dosa waris dihapuskan? Ini iblisnya kurang kerjaan atau kitab Anda atau konsep rumusan agama Anda yang kurang beres ini, Pak? Coba Anda terangkan. Nah, itu makanya dengar, kalau saya ngomong tuh dengar dulu. Disinilah maksudnya Alkitab menjelaskan bagaimana datang kebenaran itu setelah ada dosa yang berkuasa di dunia ini. Sehingga tidak ada satu orang pun yang benar. Semua orang sudah berdosa. Termasuk para nabi dan para rasul itu orang berdosa semua. Gitu loh. Tanpa Roh Kudus manusia akan dikuasai oleh iblis. Seperti Yudas, seperti orang Farisi, ahli Taurat. Mereka dikuasai oleh hati, mereka dikuasai oleh iblis. Sehingga mereka punya dendam dengan orang yang berbeda. Sedangkan Yesus datang dari sorga. Yesus adalah manusia sempurna yang suci yang datang dari Tuhan itu sendiri. Dan mereka sebagai contoh orang yang sudah dipilih Tuhan, namun belum punya Roh Kudus. Di sini iblis masih berkuasa. Kedagingan hati mereka itu masih dikuasai oleh iri dengki. Itu untuk membuktikan itu. Apalagi orang yang lain. Orang Yahudi aja yang sudah dipilih Tuhan masih salah. Karena mereka belum mampu untuk mengatasi kuasa iblis. Nah, itu buktinya bahwa untuk membuktikan kepada dunia betapa kuasa iblis itu begitu luar biasa. Sehingga umat yang sudah dipilih Tuhan pun masih dikecoh untuk bisa membunuh Yesus. Dia di sini, Yesus di satu sisi dia adalah sang kebenaran itu sendiri, yang dibenci oleh orang Yahudi yang sudah sebagai umat Allah. Namun mereka tidak menguasai hati dan pikirannya. Hati pikiran mereka masih dipengaruhi oleh iblis, sehingga mereka timbul kebencian, iri, dengki. Sepanjang 3,5 tahun mereka kejar-kejar Yesus untuk mencari-cari kesalahannya. Itu. Sampai akhirnya mereka paksakan karena mereka tanya tentang Yesus, dia bilang dia adalah Mesias, anak Allah, juru selamat, dan mereka benci sekali. Juru selamat kok model begini, gitu loh. Apalagi sebut anak Allah, anak Hasim. Mereka marah karena mereka fanatik benar dengan Hasim itu. Nah, inilah timbul kebencian. Nah, kebencian inilah bukti daripada kuasa dosa itu. Di dunia ini begitu orang punya kebencian, iri, dengki, niat jahat, itulah kuasa iblis. Itu makanya Yesus datang, dia mengajarkan supaya kamu mengasihi sama manusia. Memberkati mereka yang menganiaya kamu. Tidak balas kejahatan dan kejahatan. Tapi kamu melayani semua orang dengan baik. Karena pembalasan adalah Tuhan. Itu ajaran kepada Kristen karena memang dia sudah genapi itu. Karena manusia punya kecenderungan jahat. Sehingga orang Kristen tidak boleh melakukan itu. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan. Anda lihat orang Kristen diapain pun diam-diam aja. Lalu ada yang bilang, orang Kristen itu bego amat gitu loh. Pengecut apa-apa itu. Tapi karena Tuhan bilang jangan membalas, tidak boleh. Karena pembalasan adalah aku. Itulah ajaran inti kekristenan. Makanya dikatakan di dalam Matius 7 ayat 12, apa yang engkau inginkan orang lakukan kepadamu, lakukanlah itu. Jadi kalau kita ingin dihormati, hormatilah orang lain. Jadi orang Kristen harus hormati orang lain, baru supaya dia dihormati. Kalau kamu jangan membenci orang, supaya kamu tidak dibenci. Itulah ajaran utama Kristen. Jadi kalau kita mau kenal Tuhan seperti apapun, tapi masih ada kebencian, masih ada iri, mencari-cari kesalahan orang, itu semua kuasa dosa. Karena itu yang menimbulkan pertengkaran, permusuhan di dunia ini. Itu loh. Sehingga manusia yang bermusuhan ini jelas mereka itu ada di bawah kuasa dosa. Itu. Hanya orang Kristen yang diajarkan supaya harus mengalah. Kalau tidak mengalah kamu salah, kamu tidak ikut ajaran Yesus. Nah, ini salah satu ajaran Yesus yang luar biasa yang tidak pernah diajarkan oleh umat-umat dimanapun. Mengasihi itu puncak daripada ajaran Yesus. Ya. Kalau oke. Saya Bapak tidak menerangkan, Bapak tidak sampai kepada apa yang saya tanyakan tadi. Oke, kita tinggalkan itu. Saya anggap Anda gagal di situ, Pak. Sekarang Anda mengatakan Kristen itu mengajarkan kasih. Coba Anda tunjukkan ajaran kasih yang ada di Kristen yang tidak dimiliki agama lain. Silakan. Ya itu, ajaran pertama. Hendaklah kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Nah, sekarang ketika Allah itu memerintahkan untuk taat kepada hukum Taurat semisal sunat, kasih apa yang Anda buktikan terhadap perintahnya itu? Sementara Yesus mengatakan tidak setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Allah, kecuali mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, sekarang Anda menjadi Kristen itu atas kehendak siapa? Menyembah Yesus atas kehendak siapa? Ya, tadi Anda sebut sunat.
Itulah makanya di dalam perjanjian lama semua itu hanya gambaran saja. Anda mau potong itu semua burung itu tidak bisa Pak Martin. Bisa. Jangan sesumbar kalau berbicara. Anda akan ketabrak dengan dalil kitabnya Yesus. Ingat, Yesus mengajarkan kejadian kepada Bani Israel. Makanya Pak Martin. dengar omongan saya. Dengar omongan Pak Martin. Dengar dulu. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab surat-surat Paulus. Ingat itu. Yesus mengajarkan kitabnya Musa kepada Bani Israel. Ingat. Ketika Kejadian 17 ayat 14. Allah mengatakan pada laki-laki yang tidak memotong kulupnya, maka lenyapkanlah dia dari bangsanya karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Nah, Anda datang dan dengan dalil apa Anda bisa mengatakan bahwa Yesus tidak mengajarkan itu? Sampai potong sampai bijinya pun Anda katakan jangan sesumbar, Pak. Ini dalil loh. Maka yang Anda jadikan sebagai acuan untuk membatalkan ajaran Yesus ini. Silakan. Dengarkan dulu. Yesus pun disunat. Nah, itu dia. Makanya saya dari awal tanya, mana ajaran Yesus yang menunjukkan dirinya Kristiani? Anda kalah kalau sudah bantah omongan saya. Anda dengar dulu. Anda nggak ngerti apa yang Anda lakukan sendiri. Ibadah yang Anda lakukan Anda tidak mengerti. Tahu nggak? Kalau Anda mau belajar dari saya, nanti saya jelaskan apa itu semua. Anda yang harus belajar sama saya, Pak Martin. Sekarang saya jelaskan. Pak Martin, dari dulu itu, Anda itu tidak pernah berubah seperti ini. So pintar, tapi tidak ada ilmu sama sekali. Yesus itu seorang Muslim, Pak Martin, bukan Kristen. Makanya tadi Anda kelabakan menunjukkan di mana sisi Yesus itu Kristen. Coba, tunjukkan satu dalil di mana Yesus menunjukkan dirinya adalah seorang Kristen. Mana? Sekarang Anda yang bilang Yesus Muslim, buktikan aja Yesus Muslim itu kapan? Yesus bersyahadat, Yohanes 17 ayat 3. Dia sholat, dia sujud, Matius 4 ayat 17. Yesus bersunat, Lukas 2 ayat 21. Yesus berpuasa, Matius 6 ayat 16. Yesus mengajarkan berbuat baik, beramal soleh, Matius 5 ayat 39. Coba, Yesus mengajarkan mengucapkan insya Allah, jelas sekali di dalam kitab Anda sendiri. Nah, sekarang Anda tunjukkan dalil di mana Yesus itu adalah seorang Kristen. Nah, inilah yang saya sudah mau jelaskan. Inilah apa Pak Martin Ale? Inilah apa? Ini saya sudah membuktikan melalui kitab Anda, Yesus itu seorang Muslim. Sekarang tunjukkan Yesus itu adalah seorang Kristen seperti Anda. Tidak sunat, makan babi, ibadah minggu. Tunjuk. Mana dalilnya? Ayo. Anda tidak mengerti namanya sunat. Saya yang tidak ngerti atau Anda yang hanya berasumsi? Dengar dulu, saya akan jelaskan Anda dulu. Saya sudah dengarkan, tapi Anda tidak mampu untuk menunjukkan dalil di mana Yesus itu menjelaskan dirinya sebagai seorang Kristen. Layaknya Pak Martin. Kekuranganmu dengan membantah saya. Dengar dulu. Kekurangan apa? Kamu dengar dulu, kamu akan repot nanti dengar penjelasan saya ini. Yesus sunat. Tunggu dulu, Yesus sunat, Muhammad tidak disunat, itu salah satu. Dari mana Anda bisa mengatakan Muhammad tidak sunat? Mana dalilnya bahwa Muhammad tidak disunat? Di mana Al-Quran bilang Muhammad disunat? Tunjukkan sama saya. Di mana di dalam kitab Taurat dikatakan Musa bersunat? Ya, Musa. Yesus sunat. Saya tanya, Musa itu pembawa ajaran sunat. Sekarang tunjukkan di mana Musa sunat. Saya tanya Muhammad. Kamu jangan lari ke Musa dong. Ini sebagai contoh pembawa hukum sunat tidak mengajarkan dirinya sunat. Apakah berarti dia tidak sunat gitu? Anda ingin mengatakan Musa tidak sunat karena tidak ada dalilnya Musa sunat gitu? Iya dong, memang tidak. Nah, sekarang kalau begitu, tolong tunjukkan kepada saya di mana dalilnya Yesus mengaku sunat. Ada di sunat 8 hari. Mana dalilnya pengakuannya coba? Ada di Alkitabnya ada. Anda boleh baptis saya kalau ada. Silakan. Nanti saya silakan. Ada. Silakan Pak Martin. Anda seorang pendeta puluhan tahun, Anda sudah bau tanah pun tidak bisa menunjukkan dalil Yesus mengaku dirinya sudah sunat. Mana? Coba tunjukkan kepada saya. Bentar. Silakan. Ya, disitulah makanya Muhammad jadi sunat, tapi Anda repot sama sunat. Loh, Yesus mana pengakuannya dia disunat? Ya, nanti ini saya cari ayatnya. Saya boleh dibaptis, jadi menantu. Saya ikhlas jadi menantu Bapak kalau ada dalilnya itu. Anak saya juga dibaptis untuk Bapak ya. Anak saya juga dibaptis. Saya juga dibaptis Pak Martin. Kalau ada Yesus mengaku disunat. Nanti saya juga ikut. Satu-satunya saya juga hari ke-8 itu informasi itu dari wartawan. Tapi tidak ada pengakuan. Kok saya jadi lapar ya? Ayo,
Pak Martin. Bongkar itu Pak Martin Alkitabnya. Kalau perlu saya kirimin kaca pembesar. Hah? Ayo Pak Saya siap Martin. dibaptis kalau ada pengakuan Yesus jadi sunat. Tolong jangan banyak berbicara. Oke, yang lain. Nah, Maju, itu yang maju, 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 Saya yang maju. pertama dibaptis. Boleh, sudah ketemu saya sudah lama nggak ketemu saya jadi ganas begini. Enggak apa-apa, Kalau Pak orang Martin, lain nggak masalah. menyangka dapat menarik Dalam dialog, apalagi ini sisi kebenaran dan adalah merupakan dua agama syiar, kita harus tetap ngotot-ngototan, tapi tetap berangkulan dalam segi persatuan NKRI. Tapi Iya, dalam segi betul. kebenaran kita harus ngotot-ngototan, Pak Martin, karena ini Betul, adalah betul. menyangkut keselamatan orang. Saya setuju itu, saya setuju. Jika Islam itu salah, maka Islam jauh lebih berbahaya daripada narkoba. Begitupun Kristen. Kalau Kristen itu salah, maka Kristen itu jauh lebih bahaya daripada narkoba. Karena itulah kemudian kita harus ngotot mengajarkan kebenaran. Gitu, Iya. Pak Martin. Tapi kita tetap ngopi rangkulan. Itu pasti. Iya, itulah makanya kan kita bicara tentang keyakinan kita masing-masing, kan Oke, begitu ya. siap. Gitu. Jadi saya maklum aja gitu. Tapi Anda jangan terlalu motong-motong omongan saya juga. Saya akan jelaskan. Tadi Anda belum jelaskan sama saya tentang bagaimana buktinya ajaran Kembali Islam. ke topik sunnah, kembali ke topik sunnah dulu. Silakan buktikan dulu Pak Martin. Tentang ajaran Islam. Ya. Masalah sunat dulu. Kalau keselamatan dalam Islam itu Pak Martin sudah jelas, kami diwajibkan mengimani bahwa Yesus itu adalah seorang rasul. Itu. Iya, nggak salah, Nah. itu nggak salah. Nah iya, karena itu memang sudah diajarkan oleh Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan mengenal aku sebagai utusanmu. Itu sudah final itu. Tuh ada rantai perak tuh. Silakan speak up rantai perak. Ya. Rantai perak silakan speak up. Jangan di chat saja. Gimana Pak? Ya, saya belum ketemu nih, tapi ada, pasti ada deh. Kita lanjutin dulu deh. Karena Ya. Kalau silakan. ada saya Kendro siap digaga. dibaptis. Namun itu Kendro de Metoga. Ayat itu sudah hilang mungkin Pak, sudah dihilangkan Pak. enggak, ada. Kalau gini Pak Martin, kalau Bapak agak sulit untuk menjabarkan ke kita di sini ya tentang Yesus itu menunjukkan dirinya sebagai seorang Kristiani yang kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat Kristen. Saya cuma minta kepada Bapak gitu loh. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 52. Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti perkataanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Nah sekarang, iman Kristen itu mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib, maka Torah itu dibatalkan. Tolong tunjukkan perkataan Yesus, di mana Yesus mengajarkan untuk meninggalkan hukum Taurat. Silakan. Nah, sekarang saya jawab pertanyaan Anda tadi ya. Coba kita buka di Lukas 2. Lukas 2 ayat 21. Anda bilang Anda mau dibaptis kan? Ya, itu tadi saya sudah tunjukkan itu. Lukas 2 ayat 21. Lukas mengatakan ketika sudah genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus. Itu Iya. perkataan wartawan Lukas yang saya minta dalil pengakuan Yesus. Sekarang saya tanya Anda, Al-Quran itu Anda percaya itu? Oh, percaya dong. Percaya. Itu bukan perkataan Jibril. Itu adalah perkataan Jibril kepada Rasul Muhammad SAW. Perkataan Jibril, bukan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu terserah. Nah, sekarang ini pernyataan Lukas, ini pernyataan Lukas. Dengar Pak Martin. Dengan Pak Martin, konsep Islam itu sudah jelas. Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu dari malaikat Jibril. Dia adalah Rohul Kudus yang kemudian diambil. Rohul Kudus itu dinamai kepada konsep ketuhanan ketiga dalam Kristen. Itu satu poin. Anda percaya ataupun tidak, itu konsep kami. Makanya Malaikat Jibril, dengar dulu Pak. Ini Dengar dulu.
bukan kata Dengar Jibril dulu. yang tidak jelas apapun. Jibril itu nggak jelas siapa, supaya Anda tahu. Dengar dulu. Mula-mula dia tidak kenal Jibril itu sebenarnya. Mula-mula dia tidak kenal Jibril itu siapa. Supaya Anda tahu itu. Sekarang kalau gitu saya tanya kepada Bapak, malaikat yang datang memberikan kekuatan kepada Yesus itu malaikat yang mana? Malaikat Gabriel. Di mana dalilnya dikatakan? Loh, itu ada namanya Malaikat Gabriel. Di mana? Itu mana tunjukkan. Yang datang kepada Maria pada saat meniupkan roh ke dalam rahimnya, ya Gabriel pada bulan ke-6. Tapi yang datang memberi kekuatan kepada Yesus itu malaikat siapa namanya? Ya itulah, itu kan utusan dari Tuhan sendiri. Ya mana? Di mana ditunjukkan namanya bahwa itu adalah Gabriel? Jangan-jangan dia adalah Lucifer. Jangan dia adalah iblis, Pak. Ya mungkin lah seperti Jibril itu kan Loh, tidak jelas. mana buktinya dia disebut jelas. sebagai Jibril di situ ketika Yesus Jibril itu ketakutan? tidak jelas ya, karena Muhammad sendiri tidak Iya, kenal. yang memberikan kekuatan Makanya- kepada Yesus juga tidak jelas. Kenapa, Pak? Satu, Yesus itu Tuhan. Kok diberi Oke lah. kekuatan sama malaikat? Anda kan lebih banyak Malaikat bicara mana? menyalahkan Alkitab daripada Malaikat Anda tidak siapa? berani- Anda tidak berani menjelaskan Al-Qur'annya, ajaran Loh, ini kan sudah membuat Anda harusnya ngerti gitu loh. Ketika Lukas mengatakan ketika sudah genap 8 hari dan ia harus disunat. Apakah ini perkataan Yesus? Ya tinggal Anda mau percaya atau tidak. Nah, ini saya tanya, Anda kan tadi membawa Al-Qur'an. Apakah Al-Quran itu perkataan Jibril? Yes. Iya. Jibril menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabatnya 3 poin. Malaikat, Yang nulis juga bukan Muhammad. Nggak tahu siapa yang nulis. malaikat datang kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat 3 poin. Mereka Iya. 3 poin tidak bisa dipisahkan. Sekarang gini, Lukas ini mendengarkan siapa? Menerima dari mana? Loh, dia kan Ketika langsung- sudah genap 8 hari dan ia harus disunat. Itu perkataan siapa yang Lukas dengar? dia kan ikut-ikut semua para rasul itu. Dia kan Nah, ini perkataan siapa yang Lukas dengar? Ini perkataan siapa yang dia dengar? Loh, dia saksikan sendiri kok. Di mana? Coba Anda tunjukkan. Di mana dia? Di mana Yohanes? Di mana Matius? Di mana Lukas? Di mana Markus menceritakan saya melihat Yesus berjalan bersama dengan Lukas. Di mana itu tertulis? Oke, sekarang saya tanya kamu. Loh, Bagaimana kok tanya? Al-Quran? Tunggu dulu. Bagaimana Al-Quran menulis tentang kisah-kisah Israel? Siapa yang melihat itu? Sekarang saya tanya Anda. Oke. Al-Quran itu menulis tentang Isa, tentang Abraham, Oke. Musa. Itu dari mana? Oke. Kok menulis sih? Siapa yang melihat itu? Kalau Anda mau tanya Oke. itu. Oke. Di sini sudah jelas para rasul yang Harusnya Anda bertanya. Harusnya Anda bertanya. Harusnya Anda bertanya gini, Pak Martin. Harusnya Anda bertanya gini supaya kena saya. Saya ajarin saya ajari cara bertanyanya supaya saya kena skakmat. Gini loh Pak Martin. Begini loh cara bertanya yang benar. Cara yang benar yang bertanya seperti ini yang benar. Zulkifli Abbas, coba kamu terangkan dari mana kemudian Rasulmu Muhammad SAW yang hidup di abad ke-6 itu bisa tahu tentang nama Musa, itu bisa tahu tentang nama Abraham, itu bisa tahu tentang nama Daud. Itu dari mana? Dia belajar di mana? Harusnya Anda tanya gitu. Nggak sama, pertanyaan sama dengan itu. Anda ngerti, Nah, Anda sekarang nggak kira-kira Rasulullah Muhammad SAW tahu tentang nama Musa itu dari mana, Pak Martin? Kalau menurut As-Sufur 4, itu adalah kutipan dari Alkitab. Oh, berarti dia belajar Alkitab gitu. Kutipan dari Alkitab. Karena di situ kata Al-Quran adalah dari sumber induk Alkitab. Jadi Al-Quran itu bersumber dari induk Alkitab. Jadi maksudnya Rasulullah Muhammad SAW itu belajar Alkitab gitu. Dia kutip dari Alkitab. Jadi dia belajar. Ya, entah belajar, entah kutip, nggak jelas. Dari mana Anda bisa tahu? Entah belajar, entah apa. Dari mana Anda bisa tahu? Dibilang As-Sufur 4 itu kan. Apa bunyi dalilnya di situ? As-Sukrub. Coba. Coba Anda. Apa yang Anda di dalam As-Sukrub itu? Ya nanti. Itu jadi ada semua ada. Iya, apa yang Anda tahu dari surah As-Sukrub itu yang memberitakan jangan terlalu jauh dari kisah. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu tentang nama seorang yang bernama Musa yang menerima kitab bernama Torah? Dari mana Rasulullah Muhammad SAW tahu? Al-Quran dalam induk Alkitab. Ya, di situ dikatakan begitu. Al-Quran dalam induk Alkitab.
Itu gimana dalilnya? Coba Pak Martin. Al-Qur'an 4 Anda buka aja. Anda kan orang Islam, gampang bukanya dong. Itu masalah Pak Kusuma, masalah apa namanya? Sebentar Pak Emil ya, biarkan Pak Emil, biarkan. Iya. Saya screen ya. Al-Qur'an 4. Silakan. Al-Zukhruf ayat 4. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu Pak Martin mau dalam belajar induk ngaji. Alkitab di sisi kami Pak Martin mau benar-benar belajar ngaji. bernilai tinggi dan penuh hikmat. Nah, terus apa kaitannya dengan Ummul Kitab dengan nama Musa? Hah? Apa kaitannya, Pak? Nah, itu kan yang tahu Anda. Anda baru ada tahu abad ke-7 kok, bagaimana bisa jelaskan Nah, justru karena itu Pak Martin, kisah Musa itu ribuan tahun, 2000 tahun lebih kok bisa Rasulullah Muhammad SAW tahu? Ya kutipan, kalau kutikan masuk dalam ini. Dia kutip di mana? Dikutip di mana? Dari Alkitab itu sudah dijelas Al-Quran dalam induk Alkitab. Kalau dikutip dari Alkitab, berarti Rasulullah Muhammad SAW itu bisa bahasa Ibrani dong ya? Kan ada dalam bahasa Arab, kan ada. Di mana? Di mana dalam bahasa Arab? Di mana? Anda cari aja bahasa Arab. Jangan Anda berasumsi kalau berbicara mengenai Islam harus ada bukti akurat. Rasulullah Muhammad SAW, belajar Taurat, dia belajar sama ini. Baca huruf 4. Al-Quran dalam induk Al-Quran, Alkitab. Itu kurang apa sih? Anda kok menyangkali mulu sih? Alkitab yang mana? Alkitab yang mana? Anda tanya orang di ujung langit pun Alkitab itu tahu jelas Bible itu. Dari mana ke mana? Yang mana yang benar ini? Jangan gila dong, Pak Martin. Jangan malu-maluin Kristen dong. Kata Alkitab itu nanti ada di abad sekarang ini. Jangan dikarang-karang. Alkitab itu jelas Bible itu. Dari mana ke mana Anda bisa mengatakan kitab Anda bernama Alkitab? Coba Anda terangkan kepada saya. Original kitab Anda itu bahasa apa? Sampulnya, tulisannya apa? Alkitab, tulis Alkitabnya Alkitab saya. Di mana Anda bisa menemukan kitab yang tulisannya Alkitab? Di mana? Di dalam gospel itu tulisannya Alkitab. Jangan tanya orang siapapun tahu kalau Alkitab itu kitab bukan Alkitab. Iya, di Indonesia orang Kristen yang adalah serigala hitam membungkus kitab mereka yang adalah kitab orang Yunani ajaran pagan dengan sebutan Alkitab. Jangan Anda nutupi kekurangan Anda dengan bahasa-bahasa. Jangan justru Anda menutupi aib kitab Anda dengan mengambil nama lain Al-Quran, yaitu Alkitab, untuk menutupi kitab dongeng Anda. Anda belum kelasnya saya. Anda masih dikuasai emosi. Anda nggak bisa membuktikan itu. Orang bilang Alkitab, Anda bilang itu bukan Alkitab. Saya tanya sama Anda, di mana apa pijakan dasarnya kitab Anda yang bahasa Yunani menggunakan kata Alkitab sehingga Anda mengatakan As-Zukhruf ayat 4 menceritakan tentang kitab Anda? Jangan lari-lari, Bukan lari-lari. Anda tadi mengklaim As-Zukhruf ayat 4 menuduh Rasulullah Muhammad SAW membaca kitab Anda yang adalah katanya Alkitab. Padahal Alkitab itu adanya hanya di Indonesia untuk penamaan kitabnya orang Kristen yang datang dari Barat. Ayo. Ya, Al-Qur'an 4 bilang. Bilang apa? Bilang apa? Kamu kan sudah kalah begitu sistemnya. Saya tidak pernah menang. Saya tidak pernah menang berdialog dengan orang yang tidak menggunakan akal. Saya katakan kepada Anda, dengar dulu. Kitab Anda itu di luar Indonesia namanya bukan Alkitab. Nanti di Indonesia, lembaga Alkitab Indonesia ambil kata Alkitab itu untuk nutupin aib mereka. Harusnya kitab Anda itu sampulnya buku-buku, bukan Alkitab, Pak Martin. Sehingga ketika ada kata Alkitab di dalam kitab kami, Anda identikan dengan kitab Anda. Coba gunakan analisa akal dong. Sekarang ketika Al-Quran mengatakan wa innahu fi ummil kitabi, ummil kitab, ternyata Alkitab itu adalah diceritakan di dalam Al-Quran. Jangan gitu dong cara belajarnya. Ya makanya jawab saya, dari mana itu isi Alkitab ada di dalam Al-Quran itu dari mana? Sedangkan di Alkitab itu adalah sejarah. Nah itu makanya saya katakan kepada Pak Martin, pertanyaan ini harusnya Anda yang tanya. Kalau Islam itu sudah final, tidak mungkin Rasulullah Muhammad SAW yang hidup di zaman jahiliyah jauh daripada perkembangan zaman layaknya Yunani, Romawi, ya layaknya orang-orang Barat, bisa mengetahui tentang hal-hal yang jadi masa lampau 2000 tahun lalu, 1000 tahun lalu. Dari mana dia tahu? Dia tidak bisa bahasa Ibrani, dia tidak bisa bahasa Yunani,
Dia tidak bisa bahasa apapun selain daripada bahasa orang jahiliyah. Dari mana dia tahu? Di situ kan bukan Muhammad saja. Muhammad dibilang buta huruf sehingga tidak mungkin ngutip. Tapi kan di sini kan yang nulis itu orang-orang lain. Mereka menuliskan berdasarkan apa yang dilisankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Beda. Maka Jul dengar beda di situ. Kalau tentang Yesus itu, tentang nabi-nabi, itu semua disampaikan oleh para nabi seperti Musa. Langsung bicara Tuhan kepada dia. Hukum Torah di Gunung Sinai. Kalau Lukas langsung Tuhan bicara sama dia. Dia adalah orang-orang pengikut Yesus juga. Mereka ada. Dari mana Anda bisa mengatakan Lukas pengikut Yesus? Dari mana? Yang dibilang 70 murid itu termasuk orang-orang itu. Iya, kalau cuma mau mengatakan 70 murid, orang juga semua bisa. Tapi ya, pembuktiannya mana? Kalau Anda ke pengadilan, Anda ditanyai, apakah Anda menyaksikan? Anda mengatakan, saya menyaksikan. Apa alasannya? Apa pernah ketemu? Oh tidak Pak, saya kan bagian daripada ke-70 murid. Kamu pernah ketemu dengan gurumu? Enggak pernah Pak, tapi saya bagian. Itu apa bisa dibenarkan seperti itu Pak Martin? Kita begini Jul ya. Begini Jul. Anda pakai akal, saya pakai iman. Apa yang terjadi? Nah itu dia. Kalau pakai iman, salah ataupun tidak, tetap Anda imani. Kalau pakai akal, salah pasti ditolak. Itulah bedanya kita. Nanti makanya bicara tentang akal dan iman ini nanti rame nanti ini. Kita pakai iman karena Tuhan tidak mau. Nah, harusnya dari tadi Anda mengatakan itu bahwa saya berdasarkan imani saja, bukan berdasarkan akal. Lalu kemana nasihat Yesus yang diberikan kepada muridnya? Ya, kasih Allahmu dengan akal budimu. Itu dikemanakan itu, Pak Martin? Dengar dulu. Ya. Tolong jelaskan sama saya tentang Allahmu sendiri dengan akal. Jelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal. Coba jelaskan dengan akal. Oke. Ya. Allah adalah esensi yang ada meski tidak terlihat. Itu iman namanya. Oh itu tidak. Iman. Tunggu dulu Pak. Akal itu harus bukti, harus konkret. Oh tidak. Bukan seperti itu bukan. Sekarang gini. Apakah Anda pernah melihat hati yang ada di dalam perut Anda? Itu tidak itu. Saya tanya Allah Anda. Saya tanya, ini dulu analogi begini aja Anda nggak tahu. Anda jelaskan. Apakah Anda pernah melihat akal Anda? Anda jawab pertanyaan saya, jelaskan tentang Allah menurut akal. Ini menurut akal loh, ini menurut akal. Sekarang coba Anda uraikan jawaban saya menjadi sebuah jawaban. Apakah Anda punya akal? Coba dengan akal Anda menjawab. Apakah Anda punya akal? Anda itu berdalih-dalih. Saya tanya Anda bisa jelaskan malah nanya kembali. Di situ kekurangan kamu, Jul. Saya tanya jelaskan kalau saya tanya. Jangan nanya saya lagi. Itu Anda nutupin kekurangan Anda. Pak Martin, dengarkan. Jelaskan tentang Allah Anda. Kalau Allah saya jelas. Dengarkan. Di dalam ajaran agama Islam, diajarkan pembuktian adanya Allah itu diberikan sinyal. Bukti adanya Allah, adanya siang dan malam, adanya alam semesta. Itu oleh Yahweh, Hasem. Ya, iya, orang-orang Yahudi menyebutnya Allah, menyebutnya Hasem, menyebutnya Yod-Heh-Vav-Heh, terserah dia. Itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Anda salah. Subhanahu wa Ta'ala itu bahasa Arab, Pak Martin. Halo. Mau bahasa apa aja? Itu Subhanahu wa Ta'ala itu hanya gelar. Apa artinya? Subhanahu wa Ta'ala artinya maha suci dan maha tinggi. Apakah orang-orang terdahulu, nabi-nabi terdahulu pernah menyebut Tuhannya dengan sebutan maha suci, maha tinggi? Pernah. Di mana dalilnya? Yesaya 5 ayat 16. Jangan pakai Alkitab. Ada kutip-kutip Alkitab melulu, pakai Al-Quran. Oh, nggak bisa, Pak Martin. Alkitab yang Anda maksud itu adalah kitabnya Nabi Musa. Turun jelaskan. Halo, Pak Martin, dengarkan dulu. Kitabnya Nabi Musa itu bukan kitabnya Kristen, bukan kitabnya Islam. Oke. Jadi Anda tidak punya hak untuk melarang saya karena sama-sama bukan kitab kita. Di Al-Quran ada hukum Taurat. Di mana di Al-Quran ada hukum Taurat? Hukum Taurat itu diperuntukkan kepada siapa? Ya tunggu, di Al-Quran ada enggak? Enggak, saya tanya dulu. Hukum Taurat itu ditujukan kepada siapa? Ya tunggu, di Al-Quran ada enggak? Kamu bilang kan Allah. Tunggu dulu, ngapain cari Torah di dalam Al-Quran? Tunggu dulu, saya tanya dulu ini. Al-Quran, hukum Taurat. Allah kan ngaku itu.
menurunkan Injil. Di mana di Al-Quran ada Taurat, ada Injil? Nah, sekarang saya tanya kepada Anda dulu, sebelum saya Anda jelaskan pertanyaan saya. Jangan nanya melulu. Anda ditanya malah tanya balik. Anda jelaskan pertanyaan saya. Gitu loh. Anda bertanya, apakah di dalam Al-Quran ada kitab hukum Torah? Kan gitu ya? Kan itu yang Anda tanyakan. Nah, sekarang sebelum saya menjawab ini, saya ingin kisi-kisi dari Anda dulu. Apakah di dalam pengajaran Taurat itu diperuntukkan kepada orang-orang di luar Bani Israel? Tapi kan Allah Subhanahu wa taala mengaku dia yang menurunkan Taurat. Oh jelas, diturunkan kepada siapa? Diturunkan kepada siapa? Tunggu dulu. Diturunkan kepada siapa? Urusannya dengan Musa itu apa urusannya Allah dengan Musa? Allah baru ada tahun 700 Masehi. Itu menurut Anda, karena menurut Anda Tuhan itu manusia. Kok lari ke manusia? Kok lari ke manusia itu loh? Lah, itu kan gitu Anda. Anda akan sulit berhadapan dengan saya, akan sulit. Sulitnya di mana? Sulitnya di mana? Apa yang sulit dari Anda? Apa yang sulit dari Anda? Anda tidak bisa keluar dari Alkitab. Kenapa bisa? Alkitab. Karena Anda tidak bisa dengan Al-Quranmu. Nggak bisa dong. Sekarang gini, ketika orang berbicara mengenai hukum Torah di dalam Islam, di dalam Al-Quran, udah jelas, ya. Jangan ada Allah lain, jangan ada sembahan lain. Al-Quran, Al-Hasyr ayat 23. Jangan menyembah berhala, Al-Baqarah ayat 22. Ayo, jangan mempersekutukan Tuhan, An-Nisa ayat 116. Kuduskan hari Sabat, Al-Jumu'ah ayat 9. Apalagi yang Anda minta? Hormati orang tuamu, Al-Isra ayat 23. Jangan membunuh, An-Nisa ayat 93, An-Nisa ayat 29. Jangan berzina, An-Nur ayat 3. Jangan mencuri, Al-Maidah ayat 38. Jangan bersumpah palsu, An-Nahl ayat 91. Saya uraikan Pak Martin kalau punya akal. Tapi kan Anda dasarnya cuma imani saja. Sekarang saya minta satu dalil di mana Yesus itu datang untuk membatalkan hukum Taurat. Anda nangis. Saya minta tunjukkan dalil di mana Yesus mengajarkan dirinya adalah seorang Kristen. Anda cengengesan, Anda nangis. Sekarang Anda minta di dalam Al-Quran mana hukum Taurat? Saya sudah jelaskan. Jangan bersumpah palsu. Al-Maidah ayat 8. Jangan mengini milik orang lain. Al-Baqarah ayat 180. An-Nisa ayat 2. Apalagi? Harusnya satu pasal itu. Di Ulangan 20. Kalau seperti Anda di Asukruf kayak di sapi betina kayak ayat berapa urutan itu? Oh, enggak bisa seperti keinginan Anda. Karena Al-Quran itu bukan tulisan wartawan. Kalau wartawan harus pendahuluan dulu. Ada pengantar, ada kata pesan dan kesan, kemudian ada isi, kemudian ada penutup, kemudian ada ucapan terima kasih. Itu penyiar, Pak. Itu bukan kitab suci itu. Bicara pada sapi betina, binatang ternak, lebah, laba-laba semua. Oh, itu karena Anda umat terjemahan. Tidak ngerti apa asbabul nuzulnya, apa yang menjadi sebab kitab itu disebut, apa surah itu disebut dengan Al-Baqarah, apa asbabul nuzulnya. Anda sendiri nggak bisa jelaskan tentang sapi betina, binatang ternak, lebah, laba-laba. Sejak kapan Anda bertanya itu? Ayo. Itulah. Makanya Anda kalau tanya, Anda sadar bahwa Al-Quran itu tidak ada rasul-rasul seperti itu. Yang ada itu binatang kayak anak bayi dia loh. Iya, ini orang nggak. Oh, tapi dia wajar sih, karena memang nggak punya akal dia, nggak pakai akal dia kan. Imani saja, Pak Martin dari dulu kan memang gitu. Bagi kami akal sehat itu adalah racun bagi Kristen. Itu kan pendapat Pak Martin. Masih ingat saya itu. Iya, Pak Martin sering. Ya buktinya Anda nggak bisa jelas. Dengar dulu, Anda nggak bisa jelaskan tentang Allah Subhanahu Wa Taala secara akal. Itu. Tadi saya sudah menjelaskan alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Itu iman. Itu iman. Bukti, yang saya minta bukti. Buktinya alam semesta ini ada. Alam semesta ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Yang menciptakan itu adalah esensi yang ada. Tidak mungkin alam semesta ini diciptakan oleh esensi yang tidak ada. Kenapa? Karena esensi yang tidak ada tidak mungkin menciptakan yang ada. Kenapa? Karena dirinya sendiri tidak ada. Itulah iman. Karena Allah itu ada, maka alam semesta ini ada. Tidak mungkin alam semesta ini ada kalau tidak ada yang menciptakan. Tidak mungkin, Pak. Itu bukan akal. Itu bukan akal. Alam semesta ini apa? Alam semesta ini tidak bisa dianalisa dengan akal, Pak. Hah?
Alam semesta ini tidak bisa dianalisis dengan akal. Nggak bisa, karena Al-Quran sendiri baru ada di abad ke-7 bagaimana dia menciptakan. Anda bicara akal itu nggak ada dasar. Baru ada di abad ke-7, tapi dia Iya. Sekarang gini, reformasi itu kapan adanya? Nggak usah tanya itu, yang saya tanya itu. Bagaimana mungkin kemudian Anda tidak mengatakan nggak usah tanya itu, sementara reformasi itu melengkapi ajaran orde-orde sebelumnya. Kemudian Anda mengatakan, reformasi itu kan belakangan ada. Yang benar itu adalah orde lama. Kan gitu maksud Anda tadi kan? Saya tanya itu Anda jelaskan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala secara akal. Kan saya sudah jelaskan, Pak Martin. Itu iman, yang Anda jelaskan iman bukan akal. Akal itu harus konkret, harus nyata. Maksudnya Allah itu mau nyata kayak Yesus gitu. Dilahirkan, dimandikan, dicebokin gitu. Antara lain seperti itu. Lah, apa kamu pikir Tuhan itu manusia, makhluk seperti Tuhan lo, Pak Martin? Hanya Tuhan lo dan Tuhan penganut pagan yang bisa diakal-akali seperti Yesus, seperti Krishna, seperti cuma percaya saja kan, tidak punya dasar akal kan? Itu nah sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya kalau begitu. Oke, saya ngalah. Sekarang Anda tunjukkan wujud Bapa itu menurut Yesus seperti apa? Coba. Ayo. Kan itu adalah roh. Dengar dulu. Dari mana? Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana? Yohanes 8 ayat berapa? Ayat 20 kalau tidak salah. Itu Allah adalah roh. Allah adalah roh. Bagaimana kalau saya baca original teksnya ternyata tidak seperti itu? Nah, Anda dengar omongan saya, Anda percaya dulu dong bahwa Allah itu roh. Nggak bisa. Saya bukan jemaat Bapak. Nggak bisa dong. Saya bukan jemaat Bapak. Nah, Allah Anda itu siapa? Allah Anda itu siapa? Nggak bisa. Pertanyaan Anda itu salah. Allah Anda itu siapa? Allah saya adalah Dia yang menciptakan alam Allah Anda semesta. itu wujudnya apa? Wujudnya apa? Allah saya wujudnya tidak bisa digambarkan karena tidak pernah dilihat dan tidak pernah dirasakan seperti apa wujudnya. Makanya itulah roh namanya. Orang Kristen roh itu namanya itu gitu. Itu maksudnya. Loh, bagaimana Anda bisa mengatakan Allah itu adalah roh? Sementara Tuhan Anda di kitab Wahyu dikatakan bertanduk 7 bermata 7. Ayo, di Matius berwujud manusia. Di Lukas di Yohanes berubah menjadi manusia. Yang mana yang Anda maksud roh? Makanya jangan baca Alkitab karena Anda nggak ngerti namanya roh 7 roh itu Anda nggak ngerti. 7 roh itu 7 jemaat yang mula-mula. Saya sudah tamat kalau itu, Pak Martin. Jangan nyebul. Saya kasih tahu, tidak mungkin orang di luar Kristen bisa ngerti isi Alkitab. Isi Alkitab itu penuh dengan kiasan, perumpamaan. Anda nggak bisa nambah. Anda bilang 7 tanduk itu adalah 7 jemaat. Anda nggak ngerti. Dari mana bisa Anda mengatakan bahwa jemaat itu adalah ruh? Coba Anda lihat itu Wahyu 5 ayat 6. Coba Anda uraikan. Anda jelaskan tentang Al-Quran saja deh. Itu keyakinan saya. Anda boleh silakan, tetapi Anda tidak bisa menjelaskan tentang Allah Anda sendiri. Anda memiliki kitab hanya terjemahan. Ditanya nangis. Anda minta saya menjelaskan Al-Quran. Kamu bisa dengan saya. Kamu nggak bisa. Kenapa? Apa alasannya saya nggak bisa dengan Pak Martin? Apa alasannya? Karena kamu tidak bisa buktikan. Saya tanya tentang alammu aja kamu nggak bisa jelaskan dengan akal. Kamu kan pakai akal. Nah, ya memang. Iya memang, kalau mau pakai akal gimana bisa buktikannya? Kan tadi sudah saya menjelaskan Pak Martin. Tapi karena akal Anda mati, Anda nggak bisa paham. Bagaimana Anda bisa memahami? Coba saya tanya, bagaimana Anda bisa memahami penjelasan seorang guru di kelas? Dengan akal atau dengan iman? Itu lain. Ini bisa. Makanya saya menjelaskan sampai bibir saya ini robek pun, Bapak tidak akan ngerti. Kenapa? Konsep untuk ngerti harus kudu pakai akal. Di mana mau ngerti akal Anda nggak berfungsi? Ayo. Makanya kamu sendiri kan tidak bisa jelaskan tentang alammu tentang ada. Kalaupun saya menjelaskan, yang lain umat Muslim itu sudah paham. Kenapa? Karena filter mereka akal. Saya mau menjelaskan kepada Bapak, tapi perangkat untuk mendapatkan pemahaman ngerti atau tidak, itu tidak ada pada diri Bapak karena Bapak tidak menggunakan akal. Gimana ceritanya? Saya menjelaskan itu. Dengar omongan saya ya. Kenapa saya percaya Hasem itu yang mencipta? Karena dia adalah Tuhan yang mula-mula. Iya memang. Dengar dulu. Yang Anda maksud itu, yang Anda maksud Hasem, yang Anda maksud Hasem, itulah esensi yang kami sembah. Bukan. Anda kenapa bisa? Kenapa bisa?
Iya, karena Rasulullah Muhammad SAW nanti datangnya di abad ke-7, Pak Martin. Tidak ada hubungan Alkitab dengan Muhammad itu tidak ada. Dari mana ke mana Anda mengatakan itu? Di mana di Dari mana dari mana ke mana Anda membatasi itu? Di mana ada Muhammad di dalam Alkitab? Tidak perlu ada. Di mana ada Jokowi di Orde Baru? Yesus itu sudah menggenapi. Saya tanya, di mana ada tertulis Presiden Republik Indonesia terakhir pada saat ini adalah Jokowi di Orde Baru? Ada nggak? Itu kan kita kan bicara Alkitab, bukan bicara soal Jokowi. Ini kan Anda saya kasih analogi supaya Anda paham. Coba. Anda jangan lari-lari. Sekarang kalau Anda menjadikan itu sebagai acuan, sekarang tolong tunjukkan ada nggak Yesus di dalam Perjanjian Lama? Ya ada lah. Coba tunjukkan. Saya pingin tahu di mana. Ayo, Pak, coba. Dia adalah firman itu sendiri kok. Mana dituliskan di Perjanjian Lama Yesus adalah firman itu sendiri? Mana coba? Lu ada di Perjanjian Baru. Nah, berarti sama. Kalau Anda menerangkan tentang Muhammad, ada di dalam Al-Quran. Mana tentang Yesus di Perjanjian Lama? Tidak ada. Adanya di mana Perjanjian? Ya sama. Anda tanya, mana Muhammad di Perjanjian Lama? Mana? Sama. Mana Yesus di Perjanjian Lama? Ayo, mana? Yesus itu menggenapi Perjanjian Lama. Di mana dituliskan? Di mana dituliskan di kitabnya Musa Yesus menggenapi Perjanjian Lama? Ayo, di mana? Di mana? Kamu itu bagaimana? Di mana di Perjanjian Lama dikatakan Yesus menggenapi itu? Di mana? Kan di dalam Perjanjian Baru 5:17. Saya minta di Perjanjian Lama. Kamu kok tanya yang di situ itu kitab saya. Anda harus percaya yang saya tanya ya Anda. Ampun, tadi Anda giliran bertanya tentang Rasulullah Muhammad SAW, Anda minta di dalam kitab Perjanjian Lama. Giliran Yesus yang saya minta, Anda nangis. Kok mencret, Pak? Anda bilang ada hubungan, tapi di mana ada hubungannya? Oh jelas, karena Tuhannya adalah satu. Tuhan itu satu. Mengajarkan sesuatu yang sama, yaitu Islam. Yesus aja ketika dia datang mengajarkan Islam, tidak mengajarkan Kristen. Gimana toh? Sumpah-sumpah, kenapa orang Yahudi disumpah-sumpah beliau mau jadi monyet, jadi babi? Loh, Yesus aja menyumpahi orang-orang yang sesamanya dia, ular beludak, disumpahi anjing, disumpahi bodoh, disumpahi perampok. Itu pekerjaan Yesus waktu dia datang. Ayo, mau lari kemana Pak Martin? Ayo. Saya bicara Al-Quran dulu. Itu keyakinan. Kenapa Anda takut kalau saya bercerita tentang kesesatan di dalam agama Anda? Kenapa? Anda berbicara Al-Quran. Al-Quran itu kitab yang harus dibahas menggunakan original teks. Itu syaratnya. Makanya saya tanya Anda kan Anda nggak bisa jelaskan. Baru apa yang saya tidak bisa jelaskan? Apa yang saya tidak bisa jelaskan? Sekarang saya tanya Anda lagi, bagaimana Al-Quran mengatakan bahwa bumi itu datar? Coba jelaskan sama saya. Di mana ayatnya bumi itu datar? Kalau di kitab Anda jelas bumi itu datar. Di mana? Saya mau bacakan ayatnya, buktinya. Coba Anda tunjukkan. Anda jelaskan dulu tentang itu bumi datar itu di mana? Di mana diterangkan di Al-Quran bumi itu datar? Mana dalilnya? Ayo. Kok hanya bisa cengengeset? Mana? Menuduh itu perlu bukti dong, Pak Martin. Alah, Martin dan nyungsep lah, ketawa-ketawa. Ayo. Buktinya Al-Quran menerangkan bahwa bumi itu datar. Ayo. Matahari terbenam di lumpur hitam. Loh. Mana bumi datar? Mana bumi datar? Tat, itu nggak level, Tat. Nggak level, Tat. Saya kemarin udah saya bikin kencing di sana ini. Udah lari dia. Enggak, kangen aja sama beliau ini, kangen aja. Nggak apa-apa. Senang supaya jadi kebangun lagi tidur ya. Nggak apa-apa. Lanjutkan Pak Martin. Si Martin Ali nanti sekejap. Si Martin Ali selama saya debat dengan dia, bila sudah nyucap, buktikan Allahmu bahwa Allahmu itu benar. Selama jatuh dia dah nyucap KO. Nampak dia tuh pasti senjata utama dia. Tunjukkan Al-Quranmu, tunjukkan Allahmu ada yang benar. Selama macam itu dah banyak kali atau berapa kali saya nampak dia macam itu. Kan kalian takut kalau ditanya itu takut. Saya nggak takut Pak Martin. Coba lihat tunjukkan di mana dikatakan dalam Al-Quran bumi itu datar. Tolong tunjukkan ini Bang. Betul Bang, bahas itu Bang, nanti Bang kita bantu Bang. Coba. Bang. Sebelum saya tunjukkan bahwa kitab Anda lah yang mengatakan bumi itu datar. Monggo. Ayo Pak Martin. Ayo Pak Martin, kamu bisa. Silakan. Ayo Pak Martin. Pada watakku caku mencawa. Kemarin udah saya bikin kencing ini. Santai Pak Martin, bisa bilang datar pasti tahu dong di mana. Di mana Pak Martin? Nanti saya cari.
Oh, baru mau dicari. Berarti menuduh dulu baru mencari ya. Pak Martin. Baru ini malam aku keringat gara-gara ketawa loh. Jadi kamu baca di surat 18 ayat 47. Di situ dikatakan bumi itu datar. Surah apa itu? Bantu Bang Yan. Coba. Al-Kahf. Surat Al-Kahf. Al-Kahf ya. Al-Kahf itu mungkin bahasanya. Al-Kahf. Mantap. Ayat 47. Ya, yang mana dikatakan di situ, Pak? Dihamparkan. Jadi seperti itu, coba bacalah. Ya, mana di situ dikatakan? Coba. Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia. Ini sudah direvisi ya. Ini sudah direvisi ya. Saya punya Al-Quran tahun 85 itu. Saya minta Al-Quran. Saya minta Al-Quran. Jangan terjemahan, Pak. Bapak mengatakan Al-Quran mengajarkan bumi itu datar. Saya minta Al-Quran. Bapak yang Anda surat 18 ini hari kiamat ini. Ini hari kiamat. Ini hari kiamat, Pak. Beda. Iya, sekarang Anda jelaskan aja. Kan saya tanya Anda. Apa sudah nggak ada? Saya nggak ada. Dibangunkan lagi di situ, Pak. Saya tanya Anda, makanya bumi itu udah rata itu gimana itu? Itu kan? Di mana ceritanya? Ayat berapa dan apa bunyinya yang mengatakan bumi itu datar gitu loh. Sampai-sampai kok umat Islam itu dengan mudahnya Anda mengatakan kami mengimani sebuah kitab yang mengatakan bumi itu datar. Mana buktinya? Ya itu sudah 1847 itu. Apa dia katakan di situ, Pak Martin? Ya Anda baca sendirilah kalau daripada saya. Anda yang menunjukkan, Anda menuduh, Anda yang harus membuktikan. Ayo. Salah. Iya, sudah jelas. Kok bisa gitu, Pak Martin? Kan bumi itu rata, sudah dibilang bumi itu datar. Di situ di tahun apa Al-Quran apa? Di mana dikatakan di situ bumi itu datar? Kan sudah saya bilang di surat 18 ayat 87. Anda kok ngeyel terus sih tanya-tanya yang begitu. Anda yang menuduh, Anda yang harus memberikan bukti akurat. Kalau tidak, Anda ketampar nanti dengan tuduhan Anda gitu. Enggak, kan ada sudah saya tunjuk itu kan ada di situ. Nah, di situ dikatakan dihamparkan. Mana bumi itu datar? Di Al-Quran tahun 85. 85 apa bunyinya? Apa bunyinya, Pak? Nanti saya bawa saja ya. Oke, kita tunggu. Kalau tidak, Bapak yang ketangkap. Kan gitu. Kan sekarang ada pencemaran nama baik. Ya kan? Gurunda. Tungguin sampai Pak Martin ulang tahun. Ayo Pak Martin, silakan Pak. Panjang umurnya. Intinya Yesus adalah Tuhan, itu yang penting. Potong burungnya. Ya, silakan Pak Thomas. Boleh ya. Bantu dong Pak Thomas, Pak Martin. Intinya Yesus Tuhan, ada bukti. Boleh membuktikan tak? Saya tak minta ayat, boleh tak tunjukkan kepada saya? Jangan berani. Yesus Tuhan itu cuma cita-cita kamu, bos, yang gak bakal tercapai, Dodol. Siapa yang bilang aku adalah Alfa dan Omega? Dengar ya, dengar saya baca ya. Ini di Al-Quran tahun 85. Ya. Dan akan itu bukan Al-Quran, Pak Martin. Itu bukan Al-Quran. Sadar nggak? Itu terjemahan. Iya, itu penyangkalan. Silakan aja kalau itu terjemahan salah ya. Terjemahan itu salah ya? Iya, salah. Kenapa rupanya? Pak? Al-Quran, Pak. Al-Quran bukan terjemahan. Bukan dari Nabi. Saya kasih tahu Anda. Apa yang Anda ingin kasih tahu ke saya? Original teks itu mempunyai makna bermacam-macam. Anda mau lari ke original untuk menafsirkan macam-macam. Padahal di sinilah sudah dijelas di dalam terjemahan sudah dijelaskan bahwa bumi itu datar. Anda masa sih itu? Apa bunyinya memang? Coba. Tadi saya baca Anda potong. Iya, coba apa bunyi dari dalil original teksnya yang Anda maksud tadi? Saya ingin tahu gitu loh. Bahasa Arab Anda yang lebih tahu lah, silakan lah. Nah, karena itulah kami masih beriman kepada kitab itu karena tidak sesuai dengan tuduhan Anda.
Bagaimana Anda sangkal terjemahan itu? Kenapa harus ada terjemahan kalau untuk menjelaskan itu? Berarti Jerman itu salah, berarti omong kosong itu terjemahan. Bagaimana Anda bisa sangkal itu ditulis oleh para ahli itu, ahli Al-Quran? Kalau bahasa Indonesia, Pak, itu tidak mampu menampung bahasa Al-Quran. Ayo. Itu kan dalih, kan? Oh, itu bukan dalih, itu fakta. Kalau memang ya kenapa harus ditulis di dalam Al-Quran kalau ini. Tidak ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam terjemahan bahasa manusia. Bahasa manusia kesusahan untuk memberikan pengertian daripada bahasa Tuhan. Ayo. Kenapa harus ada disangkal begitu loh? Siapa yang nyangkal? Ini kan sudah jelas. Kami katakan itu adalah hamparan. Anda saja yang ngotot. Itu kan ada kata firasi di situ. Ayo. Ya berarti terjemahannya salah ya? Iya dong. Terjemahan salah. Bukan Al-Quran yang salah. Kasihan ini. Aduh. Makanya baca original teksnya Pak Martin. Makanya ada original teks Pak Martin. Nah sekarang kalau Anda babi dengan babi hutan, yang mana yang benar? Ya sama-sama babi, nggak ada di dalam. Kok ada kata hutannya? Kok ada kata hutannya? Itu dari mana hutan itu diambil? Di dalam orang hutan. Dari mana hutan itu diambil? Ya, intinya itu babi intinya. Itu kan terjemahan orang-orang yang ahli bahasa. Kenapa? Iya, dari mana mereka ngambil kata hutan? Iya dari original teksnya. Yang mana yang benar? Babi saja atau babi hutan? Ya tinggal Anda mau percaya apa tidak. Itu jelas. Oh, itu nggak bisa dipakai dalam konsep Al-Quran, nggak bisa. Di kitab Anda itu, kitab Al-Quran tidak, jangan coba-coba. Makanya jangan kutip-kutip. Jangan kutip-kutip. Babi sama babi hutan sama. Sekarang orang-orang hutan sama nggak? Jangan kutip-kutip kisah-kisah Alkitab dalam Al-Quran. Itu loh. Ini jangan kutip-kutip. Siapa yang kutip, Pak? Siapa yang kutip? Buktinya di Al-Quran kisah-kisah Alkitab. Siapa yang kutip? Ayo. Di Al-Qurannya itu sendiri. Siapa yang kutip di situ? Siapa yang kutip? Siapa yang kutip? Iya, siapa yang? Iya, saya tanya, apa hak Anda melarang itu? Apakah Anda Bani Israel? Oh, saya punya Alkitab kok dari Tuhan saya. Namanya saja rampok dari Quran, Pak Martin. Itu kata Anda. Loh, itu bukti. Sekarang saya tanya, original teks kitab Anda itu bahasa apa? Ya, Anda bisa tertawa kan, Pak Martin? Karena Anda tidak punya akal. Jadi saya ini sebenarnya berjam-jam hanya berbicara dengan orang yang tidak punya akal. Orang tidak punya akal itu apa namanya? Iya, benar. Apa namanya, Pak Martin? Ya, karena lebih pintar lah. Ya kan? Sekarang kalau giliran begitu Anda melemah. Sekarang Anda bukan kelas saya. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Nah, sekarang saya tanya, orang yang tidak menggunakan akal itu orang apa namanya, Pak Martin? Bodoh. Karena Anda tidak bisa menjelaskan. Anda tidak bisa menjelaskan. Anda sudah ngaku. Itu. Anda sudah ngaku. Kalau Anda bisa jelaskan Allah Subhanahu secara akal loh ya. Ingat akal. Udah, coba kalau Anda bisa, coba. Bikin dulu aja. Level. Sekarang gini. Kalau misalnya saya tidak bisa menjelaskan Allah secara akal, emang kenapa, Pak Martin? Ya salah, berarti Anda cuma percaya saja. Anda bilang saya cuma imani saja. Oke, baik. Oke, saya telan tuduhan Anda. Sekarang coba Anda jelaskan tentang akal Anda. Akal itu kan ada di pikiran kita. Kenapa? Jelaskan. Itu cuma iman itu iman. Saya minta Anda jelaskan akal Anda. Lo kok jelaskan bagaimana sih? Nah, berarti Anda tidak punya akal. Ya iyalah, nggak punya akal lah, taruhlah. Anda yang punya akal kan? Nah, orang yang tidak punya akal apa namanya, Pak Martin? Ya berarti Anda nggak bisa jelaskan Allah itu berarti bodoh. Saya tanya, orang yang tidak punya akal itu apa namanya? Ya bodoh. Selain bodoh apa? Dungu. Selain dungu apa? Ya itulah, Anda yang tidak bisa. Selain itulah apa? Orang yang tidak berakal itu apa namanya, Pak Martin? Jangan menghakimi orang. Anda sendiri nggak bisa jelaskan. Ini saya tidak menghakimi. Anda yang menghakimi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya tidak bisa menjelaskan dia karena dia bukan makhluk. Pak Martin, ingat, orang bisa menjelaskan sesuatu karena dia lihat, karena dia merasakan, karena dia menyentuh.
daripada visual daripada objek itu tersebut. Nah, sekarang Allah itu bukan makhluk, bagaimana bisa dijelaskan? Nah, oke, terima kasih. Itu jawabannya yang saya tunggu dari tadi. Daripada Anda melotot-melotot. Nah, terus ketika saya tidak bisa menjelaskan tentang Allah, apa yang Anda ingin katakan? Berarti Anda gagal dengan akalmu itu. Bagaimana dengan Allah? Apakah Allah gagal? Apakah Allah gagal menjadi Tuhan karena saya tidak bisa menjelaskan wujudnya? Ya jelas lah. Anda bisa. Allah gagas. Allah Subhanahu wa Ta'ala gagal menjadi Tuhan karena akal saya tidak mampu menjelaskan wujudnya gitu. Iya. Oke, sekarang saya tanya, apakah Bapak bisa menjelaskan wujud akal Anda? Hah? Ya akal ada di pikiran, maksudnya bisa ngomongin. Sekarang coba Anda tunjukkan wujudnya seperti apa. Akal itu ada di pikiran kita kan. Saya minta Anda menjelaskan wujudnya kayak mana. Loh, saya pakai iman, Anda kan pakai akal, tapi Anda nggak bisa buktikan akalmu. Iya. Saya percaya bahwa akal itu ada di pikiran manusia, di mana saya bisa berpikir menjawab pertanyaan Anda. Berarti salah enggak? Salah tidak Anda mengatakan Anda pakai iman sehingga Anda tidak bisa menjelaskan wujud akal Anda? Salah enggak Anda itu? Loh, itu kata-kata iman itu kan satu. Enggak, saya tanya kepada Pak Martin yang sudah tua. Apakah Anda salah ketika Anda tidak mampu menjelaskan tentang wujud akal Anda, lantas kemudian Anda mengatakan, saya kan berdasarkan iman. Salah enggak Anda di situ? Kenapa salah? Nah, begitulah saya tidak bisa menjelaskan Allah karena saya tidak pernah melihatnya. Ya makanya saya bisa buktikan bahwa Allah saya itu jelas. Karena Allah Anda, karena Tuhan Anda itu makhluk. Iyalah, jadi artinya Allah di situ bedanya. Sembahan Anda itu makhluk, sembahan kami bukan makhluk. Di situ bedanya, Pak Martin. Makanya di sini kita beda. Jadi Anda yang sama-samakan. Nah, sekarang, oke, Anda sudah mengakui Tuhan Anda adalah makhluk, Tuhan kami umat Islam bukan makhluk. Sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya ajaran para nabi yang mengatakan Tuhan mereka itu makhluk. Silakan. Siapa yang bilang itu? Allah itu roh. Tadi katanya Tuhan Anda makhluk. Loh, Anda yang bilang Anda maksa-maksa saya kan? Anda maksa-maksa saya kan? Pak Martin, tadi katanya Anda bisa menjelaskan Tuhan Anda. Benar? Artinya begini, Tuhan itu sudah menyatakan diri dalam makhluk, Yesus. Nah, berarti Tuhan Anda adalah makhluk, kan gitu. Allah menjadi manusia makhluk. Itu aja nah, kan gampang. Sebelum Allah menjadi manusia makhluk, dia apa? Dia roh. Seperti apa bentuknya? Roh itu satu yang tidak berwujud, tapi punya pikiran, punya kehendak, punya kuasa. Dari mana Anda bisa tahu? Anda nggak bisa jelaskan Allah Anda, tanya saya kayak anak. Ini Anda sedang menjelaskan Tuhan saya loh. Pak Martin, Anda telah menjelaskan Tuhan saya. Saya tanya, sebelum Allah itu menjadi manusia, dia seperti apa wujudnya? Roh. Roh yang Anda maksud itu seperti apa wujudnya? Roh itu tidak berwujud. Nah, itu Anda sudah menjelaskan Tuhan saya. Gimana sih Pak Martin? Tapi Tuhan saya bicara kepada Musa. Ya sama. Tuhan saya juga bicara kepada Musa. Tuhanmu baru tidak pernah bicara dengan manusia. Siapa bilang? Buktinya dia datang kepada Musa? Enggak. Itu coba Anda baca di kitab yang Anda rampok dari Bani Israel. Ada kok dia pernah datang kepada Musa? Itu Hasim, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, itu Tuhan kami, Pak Martin. Anda nggak bisa. Anda tidak bisa membatasi. Anda tidak punya hak. Di situ kenapa? Anda. Apakah Anda mau melarang saya menuhankan Tuhannya Nabi Musa? Ya nggak boleh lah. Apa alasan Anda? Alasan Anda karena Allahmu baru ada tahun 700. Ya itu karena Rasulullah Muhammad SAW baru diajarkan menjadi seorang nabi. Nah sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah datang kepada Musa? Loh, Yesus itu firman-Nya. Saya bukan tanya itu. Saya tanya Yesus yang Anda sunat pada hari ke-8. Apakah dia pernah datang kepada Musa? Firman-Nya datang kepada Musa. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya Tuhan Anda yang pernah ditampar. Apakah Yesus pernah datang kepada Musa? Pertanyaan Anda salah. Kan tadi Anda mengatakan Tuhan Anda menjadi manusia. Tuhan Anda yang adalah manusia, yang dikandung, yang dibunuh, yang pernah menjadi mantan mayat. Apakah pernah datang kepada Musa? Ya pernah lah. Di mana itu? Di mana Yesus mengatakan saya pernah datang kepada Musa?
Dia adalah firman itu. Itu menurut himne Plato. Saya tanya tentang Yesus, pernah nggak dia mengajarkan bahwa aku pernah datang kepada Musa? Kamu kok sangka-sangka keyakin orang, keyakinan kamu sendiri. Tadi kamu Anda membatasi saya menuhankan kepada Tuhannya Musa. Ya nggak boleh lah, Tuhan ada. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Namanya sudah beda. Tuhan Arab. Kenapa bisa? Bang Tuhan Juma, Arab. pengen nanya dulu deh, paling dasar. Tuhan negeri Mekah yang disembah oleh Tunggu dulu Pak Martin. Surah 27 ayat Aku pengen nanya Bang Juma. Kasihan kali lah. Pak Martin. Bang Juma gini Bang Juma, apakah di Biblos itu ada tertulis bahwa Tuhannya mereka itu Allah? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Tapi gitu, di Biblos Indonesia mereka rampok dari Al-Quran. Oke, lanjut Bang. Cuman itu aja Bang. Iya. Mereka rampok dari Al-Quran kata Allah itu. Harusnya mereka menggunakan kata theos atau theon atau kurios. Tapi karena Tuhan yang benar itu adalah Allah, maka lembaga Alkitab Indonesia yang konon ahli, yang konon super, itu ngambil kata Allah dari Al-Quran. Itu fakta. Nah sekarang Pak Martin, kenapa dia kayak begini? Satu, dia sudah mengakui orang yang tidak berakal itu bodoh. Orang yang tidak berakal itu, apalagi tadi dia katakan? Dungu. Ya, dan orang yang tidak berakal itu secara universal orang semua tahu dia adalah orang gila, gitu loh. Cuman karena saya kangen dengan Pak Martin, makanya saya dialog sama dia. Itu loh kawan-kawan, dia teman lama. Sudah hilang Gurunda. Ya udahlah. Kemarin juga gitu, sama saya juga. Kok enggak? Sebentar. Kok Pak Martin masih ada kok Pak Martin, masih ada. Tuh ada Pak Martin. Ada Pak Thomas juga tuh. Enggak usah Pak Martin dulu, biar keluar Pak Martin dulu. Silakan Pak Martin. Ya Pak Martin, dibuka celananya. Jangan. Audionya. Martin, lanjut Pak Martin. Pak Martin kalau keluar rumah dengan tidak menggunakan pakaian sehelai pun karena iman bisa dia. Bisa. Wow, keren. Iya. Juga bisa. Nah sekarang dia keluar dari rumah, dia ke pasar menggunakan celana, itu karena iman atau karena akal? Akal. Kalau karena iman, dia keluar, tinggal dia imani saja. Hari ini aku pakai celana panjang, lepis, warna ini, padahal tidak. Itu kalau iman. Tapi karena dia menggunakan akal, maka dia pakai celana keluar. Nah, kenapa kemudian ketika berbicara konsep agama dia mengatakan akal itu telah rusak sehingga umat Kristen itu tidak percaya kepada akal sehat? Itu karena kenapa? Karena ajaran agamanya dalam kitabnya tidak masuk akal. Itu jawabannya. Ayo, kopi dulu, kopi. Ustaz, satu lagi. Dulu nih, dari tadi. Ditutup dulu baru disambung kepanjangan. Apa gimana? Banjul. Di datar itu sebenarnya bukan kita yang memberikan satu dogma, tapi dari pihak Kristen yang memberikan dogma. Contohnya waktu saat Kopernikus matinya gimana dia? Apakah matinya mati dikubur atau mati karena apa? Harusnya ditanya itu sama orang Nasrani. Mati disunat, lehernya tapi. Dia mati karena dia mengakui bahwa bumi ini bulat. Dogma dari Kristen itu mengatakan bumi ini datar. Boleh dibuka. Galileo ya. Betul. Makanya tadi saya katakan sebelum saya menunjukkan kitab Anda yang dengan tegas tanpa malu-malu mengatakan bumi ini datar, bahkan segi 4, tolong tunjukkan di Al-Quran di mana itu katakan bulat bumi itu datar. Tapi kan nggak bisa tunjukin. Betul. Bang Zuma. Iya. Itu Pak Martin katanya keluar nggak pakai celana, itu kan memang Tuhan suka, Bang. Masih live nih. Enggak, itu kan di dalam kitabnya Pak Martin kan tertulis Tuhan menciptakan manusia, dia tidak berpakaian dan Tuhan dan itu baik menurut Tuhan kan. Ada berpakaian gara-gara makan buah pengetahuan. Belum lagi yang ini yang lepas kain lenan terus lari telanjang bulat. Oh iya, itu siapa kira-kira? Wow, keren. Oke. Ini Oke, jadi Mas Pak Martin. Iklan sebentar jadi ya. Gimana Mas Yan, tolong diiklankan dulu ini donasi sudah terkumpul berapa ini? Kita beritahu kepada netizen kita. Oh, oke. Netizen saya Palestina ya. Oke, Bantulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Wanfila yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, se-Palestina sudah mencapai 43.582.000 rupiah. Insya Allah akan bertambah, mudah-mudahan insya Allah akan bertambah terus agar kita minimal kita memberikan sesuatu hal yang positif terhadap saudara kita di Palestina, Muslim maupun Kristen sana dan Yahudi di sana. Silakan dilanjut Bang Andi. Bang Nanya nomor rekeningnya atas nama siapa? Itu udah tertera Pak di situ. Di chatnya ada Pak. Iya tadi soalnya lupa saya. Kasirnya beritahu aja gitu. Nanti saya kasih di chat ini Pak. Sudah. Ini Pak, ini siapa atas nama siapa Bapak? Masuk. Pak Munir tadi transfer aja, tapi takutnya salah orang tadi. Tapi nomor rekeningnya sama aja. Enggak, nama Bapak di sana siapa? Nama yang transfernya? Saya buka ya. Lewat Muniriansyah. Lewat enggak. Itu lewat biasa aja, uang lewat link, bukan lewat rekening. Oh, lewat link ya. Sebentar. Ya Pak. Pak Martin dibangunin dong. Lanjut dulu Bang, sambil cari Bang. Masih pipis Pak Martin. Oh, enggak, saya khawatir takutnya Pak Martin pingsan gara-gara Bang Zuma. Sedikit waktu ya silakan Pak Jama. Sedikit Bang. Jadi gini loh sahabat-sahabat. Kita itu dalam berdebat bukannya kita ingin cari menang, ya. Kalah enggak apa-apa, ya, karena Islam itu tidak akan mungkin dikalahkan oleh kekuatan apapun. Kitabnya saja Al-Qur'anul Karim mau masuk ke negara yang terkuat sekalipun di muka bumi ini, nama Al-Qur'an itu tidak bisa digantikan layaknya kitab agama lain. Agama lain kitabnya gagah-gagahan, tapi ketika masuk dalam negara orang lain, dia akan tunduk kepada bahasa yang ada di situ. Al-Quran nggak bisa ada yang menundukkan Al-Quran. Karena itulah kemudian saya kalah nggak masalah. Nah, saya hanya ingin mengatakan gini, kenapa pada saat kita berdialog dengan teman-teman Kristen, itu terkesan kita seakan-akan membuli mereka, terkesan bahwa kita menggurui mereka. Karena di dalam kitab mereka, Allah memang sudah mengatakan itu. Di dalam Yesaya 44 misalnya ayat 10, ayat 11. Siapakah mereka yang membentuk aku, yang membentuk Allah, ya, dalam rupa apapun, lalu kemudian menuangkannya ke dalam patung. Itu pernyataan Allah. Di ayat 11-nya dikatakan, aku akan membuat mereka malu. Ini yang kita lihat. Setiap kita berdebat, pasti mereka malu. Setiap kita berdebat, pasti mereka malu. Lalu kemudian di dalam Kejadian 12 ayat 3, siapapun yang mengutuk engkau Abraham, aku akan mengutuk dia. Kita lihat bagaimana Allah memperlihatkan kutukan itu kepada mereka. Dipermalukan, ditanya tentang Yesus, mereka nggak bisa tunjukkan kalau Yesus itu Kristen, nggak bisa ditunjukkan. Di mana Yesus membatalkan hukum Taurat, tidak bisa ditunjukkan. Di mana Yesus mengajarkan tentang dirinya adalah orang yang menuhankan dirinya sendiri, tidak bisa menunjukkan. Kenapa? Allah sudah menegaskan itu dalam Al-Quran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Jadi bukannya saya punya maksud untuk membuli atau merendahkan atau apapun itu, ya, sebagai teman-teman netizen yang ada di luar sana. Tontonan demi tontonan, debat demi debat, ini yang terlihat. Ini yang terlihat. Ketika kita mengajak teman Kristen berasumsi tentang agama, mereka akan malu. Berakal membahas agama, mereka akan malu. Membahas agama dengan menggunakan kitab, 2 kitab, mereka akan malu. Kemanapun mereka akan malu. Kenapa? Allah dia lawan, penciptanya dia lawan. Yang mengajarkan dia untuk menyebut nama apa yang ada di alam semesta ini, dia lawan. Yang memberikan oksigen kepada dia, dia lawan. Tidak pernah sujud kepada yang menciptakan dia. Wajar kemudian ketika seperti ini kondisinya, gitu loh. Jadi bukanlah Zulkifli dan kawan-kawan sebagai debater yang ada di grup mau menghujat, punya niatan untuk merendahkan, tidak. Tetapi Allah memang sudah menghinakan mereka dari sananya. Demikian sementara. Terima kasih Bang. Oke, tadi siapa? Pak Munir atas nama siapa ya di situnya? Enggak gini aja. Tadi saya ingat itu kata kasirnya itu atas nama ada yan-yannya gitu. Iya betul. Ya, udah itu aja.
BRI ya Pak? Tanya sama Bang Zuma boleh nggak? BRI. Iya. Ya betul, udah. Ini Pak Ya, Martin Bang. sudah nggak ada ya? Dilanjut Ada. Bang. Pak Martin sudah nggak ada. Ada, lagi ke toilet ya. Loh, Masih pipis, lanjut. aku udah sama Bang Zuma lah. Ya udah, kalau Boleh kita nggak? yang di live komen Zulfikar official karena sudah panjang, udah 2 jam. Ada, Oh, saya alah, itu 2 ada jam. ya. Udah 2 jam. Oh, masih ada, Pak. Ada. Saya monitor saya. Tadi kan Oh, Juma iya. ngoce. Juma Yang ngoce. setengah yang di live komen Bahwa kita Zulfikar dipermalukan. official. Ya enggak lah, orang Kristen malah dipermalukan. Enggak pernah orang kalian Pak. yang dipermalukan itu dengan perbuatan-perbuatan jahat itu kan. Itu Iya. jangan Sebentar Pak Martin, dibalik-balik. kita tutup dulu. Orang Kristen itu Sebentar Pak Martin, malahan. mau ditutup dulu. Bagian kalahnya orang Iya, Kristen Pak. itu. Iya. Bentar Bang Handi, Iya. Bang Handi bentar. Tutup dulu Bang Handi. Tunggu. Bentar, Kores, bentar, Kores. Tutup dulu. Sebentar. Pak Jul tadi yang buka, Pak Jul lagi yang tutup. Orang gila itu telanjang bulat nggak pernah malu memang. Oke, nanti dilanjutkan di versi keduanya lagi udah punya Karena tubuh telanjang udah itu baik. 2 jam lebih loh ini. Itulah Ya, kita kegagalan tutup kegagalan untuk orang berdebat tuh di situ. Oke Kita lah. nggak bisa Ya, sebentar. baik, saya tutup semua ya. Untuk yang di live komen mimbar YouTube, saya ucapkan terima kasih untuk kalian selalu stay tune di channel-channel muslim. Mari kita semarakan channel-channel muslim. Gerakan no tonton channel-channel otan harus kita jalankan ya. Jangan nonton channel mereka. Kalau dengan menonton channel mereka, kalian termasuk ikut membesarkan channel mereka. Maka dari itu selalu dukung channel-channel muslim. Zulfikar official, Zulkifli M Abbas, Zainun Debat Channel, Yan CCC, Sonya De Alova, Mas Tata Channel, dan juga channel yang lain yang belum saya sebutkan. Terima kasih untuk Anda dan